Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembelajaran PBA Bahasa Arab untuk pertemuan yang ketiga. Di sini teman-teman bisa lihat dalam bukunya Al-Arabiyah lil Jami' yang dikeluarkan oleh PBAI Al-Qalam Malang. Dilihat pada Al-Wahdah Al-Hadiyat Asyarah. Ini pembelajaran yang ke-11. Dengan judul Al-Bunnu wal Qahwah. Al-Bun wal Qahwah maknanya al-bun itu bubuk kopi. Kalau al-qahwah itu kopinya. Kalau al-bun itu sudah bubuknya. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang kosakata al-mufradat. Yang pertama ad-duyuf, beberapa tamu. Amtar itu jamaknya metrun, meter. Kemudian al-yasamin itu melati. Tanbutu itu tumbuh. Al-aktor beberapa penjuru. Ana telah datang. Hubub beberapa biji. Hilaf kulit. Solbun itu kulit bagian luar yang keras. Jafat itu kering. Tekot itu ditumbuk. Kemudian goroir itu karung. Tashkunu itu maknanya dimuat. Kolayakli maknanya digoreng, atau bisa nanti digoreng tanpa minyak. Yuhariku digerakkan. Yukollabu dibolak-balik. Yubarodu atau yabrudu itu dingin, didinginkan. Yubridu. Yudhanu digiling. Naim itu bubuk yang halus. Mughla berarti mughla itu maknanya air atau sesuatu yang dikukus dikukus. Air itu loh yang direbus. Kemudian kita masuk ke untuk teksnya, untuk materinya, pembahasan tentang al-bun dan al-qahwah. Silakan teman-teman baca sendiri di bukunya. Kita akan lanjut ke pembahasan materinya. Untuk materinya, di sini yang dibahas adalah tentang naibul fa'il. Jadi dalam sebuah kalimat itu kan ada kalimat yang positif, kalimat aktif dengan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu kalimat yang dia memiliki maf'ul, memiliki objek. Jadi pertemuan kedua kita sudah bahas apa itu objek. Jadi dalam susunan kalimat itu kan yang sederhana ada pelaku, ada pekerjaannya, ada yang terkena pekerjaan. Maf'ul. Nah, jika pelakunya dihilangkan, kemudian yang ada itu yang terkena pekerjaan, maka dia menjadi naibul fa'il. Contoh, saya minum kopi. Saya adalah pelaku, minum itu adalah pekerjaannya, kopi adalah yang saya kerjakan. Ketika pelakunya itu saya buang, kemudian kopinya itu saya majukan menempati posisi pelaku, maka jadinya kopi diminum. Jadi
kopinya yang diminum. Siapa yang minum tidak tahu, pokoknya itu namanya naibul fa'il. Kemudian naibul fa'il adalah isim yang dibaca rafa yang tidak disebut pelakunya, fa'ilnya. Kemudian wa uqima huwa maqamahu fasara marfu'an ba'da an kana mansuban. Maka maf'ul bi itu ditempati tempatnya pelaku tadi yang kemudian dibaca rafa setelah sebelumnya dibaca nasab. Jadi maf'ul itu kan dibaca nasab seperti pertemuan kedua. Setelah dia digeser ke tempatnya pelaku, objek itu maf'ul itu kan dibaca nasab. Setelah fa'ilnya dihilangkan, pelakunya dihilangkan, kemudian objeknya itu digeser ke tempatnya pelaku, maka dia dibaca rafa. Kemudian maf'ul itu wa huwa ya'ti ba'dal fi'lil mabnil majhul. Naibul fa'il itu ada ketika jatuh setelah fi'il yang mabni majhul. Jadi fi'il itu ada dua secara lafziyahnya, dia mabni maklum dan mabni majhul. Kalau mabni maklum berarti fa'ilnya ada, seperti doroba zaidun amron atau syariba amrun al-qahwata, Umar meminum kopi. Itu berarti syariba itu mabni maklum. Tapi ketika syuribal qahwatu, kopi diminum, maka syuriba yang asalnya fi'il madhi mabni maklum dia berubah menjadi mabni majhul. Ketika mabni majhul maka setelahnya bukan lagi pelaku, bukan lagi orang yang minum, tapi diminum. Jadinya kopi diminum. Nah, untuk fi'il mabni maklum ini, fi'il madhi dan fi'il mudhari berbeda-beda. Kalau fi'il madhi, ciri-cirinya dia mabni maklum ketika dumma awaluhu, atau cara menjadikan fi'il madhi mabni maklum itu dumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Huruf akhirnya dibaca dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca kasroh. Kalau syaribah menjadi syuribah, kalau fa'ala menjadi fu'ila, kalau dorba menjadi duriba, kalau apa lagi, qoro'a menjadi kuri'a, kalau kataba menjadi kutiba. Itu berlaku bukan hanya fi'il sulasi, fi'il yang terdiri dari 3 huruf saja. Misalnya misalnya istakbaroh menjadi ustukbiroh, a'zama menjadi u'zima, dan lain sebagainya. Sementara kalau fi'il mudhari itu huruf pertamanya dibaca dhamma, dzumma wal huwa futiha ma qoblal akhir. Jadi fi'il mudhari ketika fi'il mudhari mabni maklum ketika ingin dijadikan mabni majhul, dzumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Huruf pertamanya dibaca dhamma dan huruf sebelum akhir dibaca fathah. Daraba yadribu, yadribu kemudian itu kan maklum, kemudian kalau dijadikan majhul jadi yudrabu. Qara'a yaqra'u, yuqra'u. Ya. Kemudian naibul fa'il itu ada 2. Naibul fa'il ada 2, ada yang mabni, ada yang naibul fa'il berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir. Kalau dhahir berarti jelas, quri'al Qur'an, yuqra'ul Qur'an. Kalau berupa isim dhamir berarti berupa isim dhamir bukan lafadznya. Contohnya duribtu, Al-Qur'anu yuqra'u, Al-Qur'an dibaca. Di dalam yuqra' itu ada fa'il yang isim dhamir yang disimpan yang kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'anu yuqra'u. Mari kita latihan. Istakhrijil af'al mabniya lil majhul minan nas as-sabiq waj'alha mabniyatan lil maklum. Di teks pembahasan al-bun dan al-qahwah, di situ kalau teman-teman lihat di al-Arabi al-Jami ada beberapa fi'il mabni majhul. Jadi di sini perintahnya tolong mabni maklum tadi, mabni majhul itu dijadikan mabni maklum. Seperti tusyrobu, kemudian di maklumnya apa? Tashrobu. Yudrobu,
maklumnya apa? Yadribu. Duriba maklumnya apa? Doroba. Quri'ah maklumnya apa? Quri'a majhul maklumnya apa? Qoro'ah dan lain sebagainya. Hawil kama fil mithal. Rubahlah contoh di bawah ini seperti pada contoh. Nah, khalaqallahul insana. Khalaqa fi'il pekerjaan, Allahu itu fa'il yang melakukan, menciptakan. Menciptakan apa? Al-insanah yang diciptakan. Ketika dijadikan naibul fa'il, maka fi'il matinya yang di depan itu khalaqah dirubah menjadi mabni maklum, menjadi khuliqah al-insanu. Al-insanu asalnya al-insanah, kemudian menjadi naibul fa'il menjadi al-insanu, dibaca rafa. Syariba Ahmadu al-qahwatah menjadi syuriba al-qahwatu, syuribat al-qahwatu. Yaqta'un najjaru al-khosyaba menjadi yuqta'ul khosyabu. Yaqta'u an-najjar, tukang kayu memotong kayu. Ketika tukang kayunya dihilangkan, an-najjarnya dihilangkan menjadi yuqta'ul khosyabu. Itu dan seterusnya sampai di bawah semuanya pembahasan tentang mabni majhul, fi'il mabni majhul, pembahasan tentang naibul fa'il. Jadi kesimpulannya, naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, yang mana fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi asalnya saya minum kopi seperti ini. Ketika sayanya dihilangkan, jadinya cuman kopi diminum. Nah, itu kan misalnya Zaid meminum kopi. Syariba Zaidun al-qahwatah. Syariba fi'il mati, Zaidun menjadi fa'il, menjadi pelaku, dibaca rofa, kemudian al-qahwatah menjadi objek, dibaca nasab fathah. Ketika Zaidnya saya buang menjadi syuribatil qahwatu. Syuribatil qahwatu. Yang asalnya syaribah fi'il mati mabni maklum kemudian dirubah menjadi fi'il mabni majhul dengan ketentuan dumma awalhu wa kusira ma qabla al-akhir, yang hasilnya syaribah menjadi syuribat, kemudian al-qahwatah yang asalnya qahwatah menjadi al-qahwatu karena naibul fa'il. Begitu teman-teman untuk pembelajaran pertemuan ketiga ini, yaitu pembelajaran berkenaan dengan fi'il mati atau fi'il mudhari' mabni majhul karena setelahnya ada naibul. Itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.